Halo rekan-rekan 5TV, berjumpa lagi dalam liputan dari 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya Mahdia Nargis. Berita kali ini datang dari komunitas pelestarian permainan tradisional anak Indonesia yang menyelenggarakan Festival Bermain Anak 2020. Acara ini diselenggarakan pada 12 hingga 13 Desember 2020 dengan mengusung tema pelestarian permainan tradisional anak. Nah, kira-kira bagaimana ya keseruan acara festival kali ini di tengah masa pandemi seperti ini? Simak liputan selengkapnya. Festival Bermain Anak tahun ini kembali dilaksanakan oleh Play Plus Indonesia. Namun, karena sedang adanya pandemi COVID-19, acara ini kemudian dilaksanakan dengan konsep yang berbeda, yaitu dilakukan secara virtual. Bagi yang belum mengetahui, Play Plus Indonesia sendiri merupakan komunitas pelestarian permainan tradisional anak Indonesia yang sudah dibentuk sejak tahun 2013. Pelaksanaan Festival Bermain Anak tahun 2020 dilakukan selama 2 hari, yaitu dari tanggal 12 Desember sampai dengan 13 Desember, dengan mengadakan beberapa rangkaian acara yang menarik, seperti workshop, lomba membuat layang-layang dengan motif batik Nusantara, webinar, dan mengadakan acara puncak pada hari terakhir. Kita mengusung tema merayakan Hari Nusantara di tengah pandemi, karena seperti yang kita ketahui di tahun 2020 ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Jadi Festival Bermain Anak tahun ini memang kita dedikasikan untuk tetap bermain atau tetap produktif memainkan permainan tradisional meskipun harus dari rumah. Jadi semuanya memang diadakan secara virtual. Kalau untuk workshop, memang target utama kita sebenarnya anak-anak untuk pembuatan layang-layang, tapi pada umumnya kita tidak menutup siapapun, karena menurut value kita di Play Plus, siapa aja bisa bermain, siapa aja bisa melestarikan permainan tradisional. Jadi orang tua pun juga ikut berpartisipasi dalam membantu atau mengajarkan mengenai permainan tradisional ke anak-anaknya. Begitupun juga dari sisi profesional, karena kita mengundang psikolog dan berbagai background untuk menjelaskan bagaimana permainan tradisional dari sisi manapun itu. Harapannya adalah bagaimana permainan tradisional ini bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan tidak dilupakan dengan adanya perkembangan era digital ini. Jadi anak-anak bisa merasakan bagaimana sih keseruan kita bermain permainan tradisional, khususnya karena anak-anak di masa kini pada main gadget ya. Jadi kita mau melihatkan bahwa permainan tradisional itu seru juga loh, selain untuk melatih saraf motorik, juga membuat kita jadi kehidupan sosial kita jadi lebih baik karena kita berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu sih. Pada salah satu rangkaian acara Festival Bermain Anak 2020 yaitu webinar, Play Plus Indonesia mengusung tema pembahasan mengenai permainan tradisional Indonesia sebagai media bermain untuk membangun kesehatan mental bagi anak dan orang tua di rumah selama masa pandemi, dengan mendatangkan 3 narasumber yang ahli di bidangnya. Inti dari webinar ini yaitu bagaimana orang tua dapat memperkenalkan atau mempraktekkan permainan tradisional kepada anak meskipun tetap di rumah saja. Di sisi lain, permainan tradisional juga memiliki banyak manfaat untuk anak, salah satunya yaitu dalam hal mengeksplorasi diri pada anak. Kalau overall ya, secara keseluruhan saya justru seneng karena biasanya webinar yang membahas soal permainan tradisional gitu itu kan kurang populer ya. Tetapi itu pesertanya itu bisa lebih dari 50 orang, itu sudah luar biasa banget. Jadi ada sekitar 60 sekian kemarin ya, dari 100 orang target, itu menurut saya itu sudah bagus banget. Dan melihat antusiasme mereka kemarin kan saya sempat mengamati dari muka-muka yang ada ya. Itu animonya bagus dan flowing-nya enak, berjalan lancar. Nah kenapa kemarin bagus banget relasinya, karena kemarin itu kan kita banyak ngomongin soal permainan tradisional. Nah seperti yang kemarin saya paparkan bahwa dalam permainan tradisional itu unsur-unsur yang bisa digali dan dieksplor oleh anak-anak itu banyak banget, di mana unsur itu memperlengkapi proses tumbuh kembang mereka. Kalau permainan tradisional itu lebih banyak membangun interaksi soalnya.
Ya, jadi kita nggak yang ya kalau dibandingkan ya dengan permainan-permainan sekarang, misalnya kita lebih banyak gadget, itu kan komunikasi satu arah. Kalaupun misalnya stako atau apalah ya yang zaman-zaman sekarang, itu kan kurang bergerak ya, fisik anak-anak itu kurang bergerak. Padahal anak-anak itu butuh melatih motorik kasar mereka. Motorik kasar, kemudian kemampuan bersosialisasi, kemampuan untuk bargaining power-nya ya, untuk negosiasi misalnya, terus belajar bagaimana mengalah dan segala macam. Itu banyak banget aspek yang bisa digali dari permainan tradisional. Nah, yang perlu kita tekankan sekarang nih ya, terutama masa-masa pandemi begini, bahwa dengan bermain yang konteksnya itu bermain yang ini ya, interaksinya full ya. Dengan bermain itu anak bisa lebih sehat mental. Karena apa? Karena di dalam bermain itu ada hubungan antara orang tua dan anak. Terjadi attachment, terjadi ikatan atau bonding. Kemudian terjadi penerimaan. Jadi anak-anak juga merasa bahwa mereka penting buat orang tua ketika orang tua menyisihkan waktu, memberikan waktu untuk bermain. Nah, itu sebenarnya yang penting kita kasih tahu sama orang tua. Baiklah rekan-rekan 5TV, sekian liputan dapat saya sampaikan. Semoga berita tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Tetap di rumah saja dan jaga kesehatan serta keselamatan diri Anda. Sampai jumpa dalam liputan daring selanjutnya. 5TV, be kreatif.